pada pasal 184 KUHP dengan kasus Sambo sebagai berikut. Tentang alat bukti keterangan saksi, kami telah memeriksa seluruh keterangan saksi yang diuraikan oleh jaksa penuntut dalam perkara ini. Ternyata tak satu pun saksi yang menerangkan terdakwa mempunyai rasa benci, rasa marah, rasa tersinggung terhadap korban Mirna. Apa yang disampaikan saksi Arif S. Sumarko, yaitu suami korban Mirna, hanya mengenai korban Mirna pernah menasihati Jessica agar memutuskan hubungan percintaannya dengan Patrick, bukan menerangkan adanya permusuhan. Di mana keterangan saksi Arif tersebut bersifat testimonium di auditu, karena saksi Arif menerangkan tersebut berdasarkan cerita dari korban Mirna kepada saksi Arif. Kemudian, di dalam persidangan ini, tak satu pun saksi yang menerangkan bahwa terdakwa membeli, mengetahui, menyimpan, menguasai, dan menuang racun sianida ke dalam gelas es Vietnam kopi yang diminum oleh korban Mirna. Kemudian, dalam persidangan ini, tak satu pun saksi yang menerangkan terdakwa memasukkan sesuatu ke dalam sedotan atau ke dalam es kopi Vietnam. Kemudian, tak satu pun saksi yang menerangkan bahwa terdakwa mengaduk es kopi Vietnam. Dengan demikian, tidak ada keterangan saksi dalam kasus ini yang dapat membuktikan bahwa terdakwa merampas nyawa korban Mirna dengan memberi racun sianida. Tentang alat bukti keterangan ahli, kami telah memeriksa semua keterangan ahli dalam perkara ini, mulai dari keterangan ahli dokter forensik, dokter patologi, ahli toksikologi, ahli digital forensik, psikiater, psikolog, ahli hukum. Ternyata keterangan-keterangan para ahli tersebut sama sekali tidak ada yang menjelaskan bahwa terdakwa Jessica menguasai dan menuang racun sianida ke dalam gelas kopi Vietnam. Ahli toksikologi yang diajukan jaksa menerangkan bahwa di dalam gelas kopi es Vietnam ada racun sianida. Tetapi ahli tersebut tidak menjelaskan siapa yang menuang racun tersebut ke dalam gelas. Ahli tidak tahu. Sedangkan ahli toksikologi dan dokter forensik yang diajukan penasihat hukum terdakwa dengan tegas menjelaskan bahwa 70 menit setelah kematian Mirna tidak ditemukan racun sianida di tubuh Mirna atau negatif sianida. Semua keterangan ahli dokter forensik yang diajukan penuntut umum maupun penasihat hukum menjelaskan bahwa terhadap korban Mirna dilakukan otopsi. Kalau tidak dilakukan otopsi, maka penyebab kematian tidak dapat diketahui. Kemudian ahli digital sama sekali tidak dapat menjelaskan bahwa terdakwa Jessica telah memasukkan ke dalam es kopi Vietnam. Dengan demikian, kasus ini seluruh keterangan ahli sama sekali tidak ada yang membuktikan bahwa terdakwa merampas nyawa korban Mirna dengan menggunakan racun sianida. Ahli toksikologi Budi Awan dan dokter yang diajukan penasihat hukum menyatakan bahwa 70 menit setelah kematian korban Mirna tidak ditemukan racun sianida dalam tubuh korban Mirna. Artinya bahwa korban Mirna meninggal bukan karena racun sianida. Tentang alat bukti surat, dalam kasus ini surat yang diajukan adalah visum et repertum hasil laboratorium forensik terhadap pemeriksaan barang bukti dan bukti surat lainnya. Ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan hasil laboratorium forensik justru membuktikan tidak ada racun sianida di dalam tubuh korban. Hal ini terlihat dalam bukti BB4, yaitu bukti cairan lambung almarhum Mirna yang diambil 70 menit setelah meninggal yang hasilnya negatif sianida. Jadinya Mirna mati bukan karena sianida, sehingga karenanya tidak ada kasus pembunuhan beracun dengan sianida. Selain itu bukti-bukti surat lainnya seperti visum et repertum, surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Waluyo, sama sekali tidak ada yang menjelaskan bahwa Jessica yang merampas nyawa korban Mirna dengan racun sianida. Bahwa dalam bukti surat visum et repertum disebutkan terdapat sebukan limfosit yang menunjukkan korosif dalam lambung Mirna disebabkan penyakit kronis dan bukan akut. Sehingga korosif di lambung Mirna bukan karena sianida, tetapi karena penyakit
tetapi karena penyakit yang sudah ada sebelumnya. Pula, visum et repertum tersebut tidak menyebutkan sebab matinya korban Mirna. Dengan demikian tidak ada alat bukti surat. Dengan demikian tidak ada alat bukti surat dalam kasus ini yang membuktikan adanya pembunuhan dan Jessica lah pelakunya. Karena sebab matinya korban belum bisa ditentukan. Tentang alat bukti petunjuk. Berdasarkan 188 ayat 2 KUHP, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Berarti harus ada persesuaian antara keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa. Dengan tegas sampaikan dalam perkara ini sama sekali tidak ada petunjuk karena keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa tidak ada yang menerangkan dan mengarah bahwa Jessica pelaku pembunuhan. Keberadaan CCTV dalam kasus Aquo jelas bukan merupakan petunjuk. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu, di mana kami telah menjelaskan bahwa CCTV bukan petunjuk karena tidak ada persesuaian antara saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Lagi pula, seandainya CCTV tersebut dianggap ada, ternyata di layar CCTV tersebut ada gambar yang menunjukkan gerakan Jessica memegang sedotan, memegang gelas, memegang racun, dan menuang racun cyanida ke dalam gelas. Gerakan-gerakan Jessica di CCTV tersebut, kalaupun ada, hanya mengarah kepada perbuatan. Gerakan-gerakan Jessica dalam CCTV tidak ada yang mengarah kepada perbuatan Jessica memasukkan racun ke dalam minuman Mirna. Dengan demikian dalam kasus ini tidak ada alat bukti petunjuk yang dapat membuktikan Jessica melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Mirna dengan menggunakan racun cyanida. Tentang alat bukti keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Bahwa di persidangan terdakwa Jessica menerangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak pernah menaruh rasa benci, rasa marah, rasa tersinggung ataupun rasa bermusuhan terhadap korban Mirna. 2. Tidak pernah bercerita kepada korban Mirna tentang hubungan percintanya dengan Patrick. Tidak pernah dinasihati Mirna supaya putus dengan pacarnya. 3. Terdakwa tidak pernah membeli racun cyanida, tidak pernah menyimpan racun cyanida, dan tidak pernah memasukkan racun cyanida dalam sedotan, ataupun tidak pernah menuang racun cyanida ke dalam gelas es Vietnam kopi. Kemudian terdakwa menjelaskan tidak pernah merencanakan pembunuhan terhadap korban Mirna. Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, maka dalam kasus ini tidak ada alat bukti keterangan terdakwa yang membuktikan kesalahan terdakwa Jessica. Bukti yang diajukan jaksa semuanya meragukan dan tidak meyakinkan. Oleh karenanya terdakwa Jessica harus bebas. Bahwa karena jaksa tidak mampu membuktikan sedikit-dikitnya 2 alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa Jessica, maka dengan demikian tidak ada alasan untuk menghukum terdakwa Jessica. Apa yang diajukan jaksa penuntut umum dalam perkara ini semuanya meragukan, tidak pasti, tidak meyakinkan untuk membuktikan terdakwa pelaku pembunuhan berencana. Karena meragukan dan tidak meyakinkan, semestinya harus dipilih yang menguntungkan kepada terdakwa, yaitu harus dibebaskan, sebab akan terjadi pelanggaran HAM berat, akan terjadi pelanggaran asasi yang sangat berat apabila berdasarkan bukti-bukti yang meragukan atau tidak meyakinkan dijatuhi hukuman terhadap terdakwa. Akibatnya apa? Akibatnya adalah menghukum orang yang bersalah. Ini ada ajasnya, yaitu ajas in dubio pro reo. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini artinya jatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Akibatnya adalah menghukum orang yang tidak bersalah, menghukum orang yang tidak bersalah. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1691K /PIT /1993 tanggal 29 Maret 1994